jadi dari kacamata syariat itu justru sedang bermaksiat kepada Allah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita di pagi hari ini. Kita tambah waktu sedikit, mungkin ada sesi diskusi dan tanya jawab, disilahkan dengan segala hormat. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang masalah panggilan ajan dari Ustaz. Apabila ajan maka kita segera berhenti. Sebelum ajan proses sendiri saya apa seperti ini tadi ya. Bagaimana kalau hari Jumat? Karena di hari Jumat itu kalau kan sudah ada mimbar, kan baru ajan. Kita nggak belum datang kan cuma kita nggak hitung Iya. karena sudah menimba. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, setelah jamaah kalau kita mendengar teriakan orang tolong imam lanjutkan ke sholat, kita makmum sudah nggak aman lagi yang kita tolong, bagaimana? Apakah kita boleh merusak sholat itu? Iya, terima kasih. Untuk kondisi hari Jumat, itu ada ketentuan tambahan. Kalau hanya merujuk kepada ayat itu kan tentang sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Pemahaman harfiah dari ayat ini, kita sedang di rumah dengar azan baru datang ke masjid. Sedangkan azan Jumat itu, ini kondisinya di masa Rasulullah, bukan kondisi sekarang. Azan Jumat itu hanya satu kali. Khatib sudah naik ke atas mimbar, baru berkumandang azan. Kalau pada saat itu kita datang, tentu saja orang yang hadir setelah khatib naik mimbar, kehadirannya itu tidak lagi dicatat oleh malaikat. Karena ada hadis Nabi yang lain yang menyatakan, di hari Jumat, malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid, mencatat nama setiap orang yang masuk. Sampai khatib naik ke atas mimbar. Apabila khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku dan duduk memperhatikan khatib. Maka yang masuk kemudian tidak lagi tercatat. Tapi orang sekarang mengugat, saya setiap hari masuk masjid nggak pernah ditanya nama oleh malaikat, Pak Ustaz. Bikin malaikatnya lagi panitia, ada yang sonan. Tidak, malaikat tahu nama kita, langsung dicatat si fulan. Jadi begitu khatib naik mimbar, malaikat tutup buku, duduk memperhatikan ke arah khatib. Maka hari Jumat itu ada kondisi khusus. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan yang tentang fadilah Jumat, yang datang di waktu pertama pahalanya seperti orang yang berkorban seekor unta, seekor sapi, sampai yang terakhir itu pahalanya seperti orang yang bersedekah seekor telur puyuh. Maka kondisi khusus itu menyebabkan untuk hadir salat Jumat lebih baik sebelum khatib naik mimbar. Bukan lebih baik, memang harusnya sebelum khatib naik mimbar, sebelum azan. Barulah berkembang kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, karena banyak umat Islam yang hari Jumat buat aktivitas. Di zaman Nabi, umat Islam mengkondisikan untuk hari Jumat tidak ada aktivitas. Mereka dari subuh itu di masjid, nggak ada yang jualan di pasar, nggak ada yang masuk kantor, absen sidik jari. Memang nggak ada aktivitas hari Jumat. Masuk masjid, duduk. Di zaman Sayyidina Utsman terjadi asimilasi penduduk. Orang-orang dari luar Madinah melihat majunya perkembangan ekonomi dan pasar Madinah, datang ke Madinah untuk berjualan. Termasuklah orang Cerkeung. Mereka tidak patuh aturan. Pagi hari Jumat mereka mulai berjualan. Melihat ada yang jualan, datang orang berbelanja. Karena ada satu orang buka toko, yang lain terpancing, terprovokasi. Maka hiduplah aktivitas bisnis di pagi hari Jumat di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Mereka sibuk aktivitas jual beli. Ketika berkumandang azan Jumat, masih sibuk jual beli. Terjebak dalam transaksi yang haram. Maka Sayyidina Utsman sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, berpikir bagaimana agar masyarakatnya selamat dari dosa.
Maka dirumuskanlah bahwa untuk menghindari transaksi yang diharamkan, kalau begitu hari Jumat ditambah azan sekali lagi. Azan memberitahukan masuk waktu. Maka disosialisasikan. Kalau kalian dengar azan ada di pasar, ada di menara masjid, itu khatib belum naik ke atas mimbar. Hanya sudah masuk waktu saja. Yang sedang bertransaksi, selesaikan transaksi, tutup tempat usaha, pulang ke rumah, mandi, pakai pakaian, kembali ke masjid, baru khatib naik ke atas mimbar, berkumandang azan dan dimulai sholat. Maka azan Jumat 2 kali itu bukan 5 menit interval waktunya. Memungkinkan yang sedang berjualan di pasar, tutup tempat usaha, pulang ke rumah, mandi, kemudian balik ke masjid. Itu paling kurang sekitar setengah jam. Itu kalau rumahnya dekat-dekat sekitar Nesujaya. Tapi kalau sempat rumahnya Cekung, nggak perlu lah. Ya. Sekarang azan pertama dengan azan kedua kita hanya basa-basi saja 5 menit jecit daripada putuh kalau lebih agak genting wah. Ya, daripada buta kalau lebih agak juling. Dasar prinsipnya azan pertama azan kedua untuk memberikan kesempatan yang bertransaksi yang bekerja pulang ke rumah. Ya, maka pada azan Jumat yang pertama ini tadi berlakulah panggilan tersebut. Maknanya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah berkumandang azan hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Ya, azan yang kedua, kita sudah harus berada di dalam masjid. Maka yang masuk masjid setelah khatib naik mimbar, itu tidak lagi ditulis pahala. Itu sama seperti orang yang ikut seminar. Yang ikut seminar itu yang dapat amplop uang jalan, hanya orang yang tanda tangan kehadiran. Yang tidak tanda tangan kehadiran, gejak cit, awet ha gejak, gedu inang gerawa. Habis seminar urang lain na teken co amplop, iganya hana merupa amplop. Ditanya, "Hai pakang kamu amplop?" Diperiksa oleh malaikat, "Umah hananan dan kawan," katanya. Jadi masalah. Nah, itu yang pertama tentang hari Jumat menghadiri salat itu sebelum khatib naik ke atas mimbar. Nah, kalau sudah naik khatib ke atas mimbar, itu malaikat duduk. Ada yang memahami bukan khatib naik ke atas mimbar. Atas nama khatib dan imam sudah masuk masjid, itu malaikat tutup buku. Maka dibuatlah peraturan agar khatib dan imam itu tidak datang terlalu cepat ke masjid. Kalaupun datang ke masjid terlalu cepat, tidak masuk ke dalam ruangan masjid. Pakai ruangan di sebelah. Kenapa? Agar malaikat tidak tutup buku. Makanya saya sebagai khatib di hari Jumat selalu datang terlambat. Panitia itu susah, truk dengku pahan. Ya, susah pula panitia. Ya, jadi kalaupun saya datang cepat tetap duduk di mobil menunggu sampai tiba waktunya pengumuman dari menara Masjid Raya Baitur Rahman. Demikian. Yang kedua, ada yang kedua tadi. Tentang ya. Kita sedang sholat lalu ada yang kecelakaan, tenggelam dan lain sebagainya. Apakah boleh membatalkan sholat? Bahkan sholat boleh dibatalkan untuk hal yang lebih sederhana. Kita sedang sholat, taruh HP, tas umpamanya kayak saya, ada HP di dalam, taruh di samping. Ketika sedang sholat, terasa tas itu bergerak-gerak. Saya perhatikan dari pantulan cahaya di dinding, kayaknya ada yang mengambil berkah. Batalkan sholat untuk menyelamatkan harta, apalagi untuk nyawa. Nah, makanya orang yang sholat itu makruh melihat ke kanan, makruh melihat ke kiri. Tapi karena ada indikasi sesuatu yang tidak baik, dia sedang sholat, tapi ada barang berharga yang dia tempatkan di sampingnya, dia curiga ini jangan-jangan yang masuk orang jahat ini. Kalau ada hajat, nyampe ada kalian sodomo. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dibolehkan. Kalau benar-benar diambil hartanya, maka menyelamatkan harta itu wajib. Sehingga di dalam agama ada maqasidus syariah, tujuan syariat yang 5. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta. Demi untuk menjaga agama, korbankan nyawa, maka ada perang. Demi menyelamatkan nyawa, korbankan harta. Demi menyelamatkan harta, nanti korbankan nyawa. Demi menyelamatkan akal, maka dilindungi akal tersebut. Ini 5 perkara dalam agama. Maka orang yang mengganti agama, itu dihukum mati. Orang yang mengancam keselamatan nyawa, itu dihukum. Orang yang mengancam keselamatan akal, dihukum.
Orang yang mengancam keselamatan harta dihukum, dan orang yang mengancam keselamatan kehormatan itu juga dihukum. Ada 5 maqasidus syariah. Jadi demi menyelamatkan salah satu dari 5 ini, salat boleh dibatalkan. Ada orang yang kalau kita tidak bantu segera dia bisa murtad, maka batalkan salat untuk membantu dia. Ada orang yang kalau kita tidak bantu segera dia bisa mati, selamatkan dia. Ada orang yang kalau kita tidak bantu segera dia bisa hilang akal, batalkan salat, bantu dia. Ada orang yang kalau kita tidak bantu segera hilang kehormatannya, mau diperkosa dan lain sebagainya, batalkan salat, membantu dia. Ada orang yang kalau kita tidak bantu segera akan kehilangan harta, batalkan salat untuk membantu dia. Walaupun bukan harta kita. Kita sedang salat, terlihatlah ada kendaraan di luar terbakar, batalkan salat untuk padamkan api. Ya, itu dibolehkan dalam agama. Demikian. Yang jangan batalkan salat untuk nonton sinetron. Yang kelelong itu. Ya, tengok-tengok semua yang makai mulai sinetron, wah, ibu batu itu tidak berlaku. Karena itu berpindah dari syariat ke syahwat. Tapi berpindah dari syariat ke syariat itu diizinkan. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.